this is something also that we can show the world we are serious building football in Indonesia. Sangat memalukan. 17 pemain Malaysia dihukum berat usai resmi menerima sogokan bandar judi. Ketum PSSI Erick Thohir wajib waspada. Legenda timnas Indonesia tampak marah dan gak setuju Shin Tae-yong dipecat timnas Indonesia. Akhirnya bikin fans timnas Indonesia sangat lega. Bima Sakti bungkam tudingan fitnah anti naturalisasi keturunan. Media Vietnam sebut Park Hang-seo sangat cocok gantikan Shin Tae-yong saat ini. Media Vietnam dan resmi, Emil Audero mau dinaturalisasi jadi kiper timnas Indonesia. Tunjuk sosok hebat ini jadi agen. Yes, kabar gembira, wonderkid Ajax Amsterdam Tristan Gooijer segera dinaturalisasi PSSI kah? Begini pengakuan jujurnya. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Sangat memalukan. 17 pemain Malaysia dihukum berat usai resmi menerima sogokan bandar judi. Ketum PSSI Erick Thohir wajib waspada. Hal ini bisa terjadi di sepak bola Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia menjatuhkan hukuman denda kepada 17 pemain sepak bola dalam kasus suap dalam kompetisi Divisi 3. Ke-17 pemain klub Kuala Lumpur FA ini dijatuhi hukuman denda Rp5.000. Sebelumnya, pemain dan 3 ofisial klub tersebut dijatuhi hukuman larangan bermain seumur hidup pada Desember lalu. Hukuman ke-17 pemain tersebut lebih ringan karena mereka dianggap sebagai korban dari keadaan. Hal ini diungkap oleh Ketua Komite Disiplin FAM Taufik Abdul Razak. Hasil penyelidikan kami menemukan bahwa para pemain tidak punya pilihan lain. Mereka mendapat ancaman kekerasan fisik dari para bandar judi, kata Taufik. Mereka terbukti bersalah dalam pengaturan hasil, namun mereka mengajukan banding dan mengatakan mereka tidak berani lapor karena khawatir tentang keselamatan, lanjut Taufik. Faktanya beberapa dari mereka dipukuli karena tidak menuruti perintah dari para penjudi tersebut, katanya. Kasus pengaturan skor hasil pertandingan sepak bola memang kerap terjadi di Malaysia. Admin bersyukur bisa mendapat info tersebut meski artikel lama. Namun ini bisa menjadi pembelajaran bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Legenda timnas Indonesia tampak marah dan gak setuju Shin Tae-yong dipecat timnas Indonesia. Dalam pandangan Bepe, mengganti pelatih bukanlah solusi. Bepe berpandangan seperti ini karena memiliki pengalaman sewaktu memperkuat timnas Indonesia sebagai pemain pada 1999 hingga 2012. Dalam periode tersebut ada belasan pelatih yang menangani timnas Indonesia, namun tak ada yang benar-benar memberikan perubahan. Ditambah lagi, Shin Tae-yong dinilai Bepe memberikan progres yang positif kepada timnas Indonesia. Daripada ramai-ramai meminta Shin Tae-yong out, ada baiknya mendoakan agar kebijakan yang dikeluarkan pelatih asal Korea Selatan itu menghasilkan hasil positif kepada timnas Indonesia. Perkembangan timnas Indonesia cukup baik setelah absen lama di Piala Asia, akhirnya kita lolos lagi, kata Bambang. Menurut pengalaman saya, mengganti pelatih bukan solusi tepat, sebab ketika saya membela tim nasional selama 13 tahun, kurang lebih ada 13 pelatih, jadi tak ada pola yang tepat, lanjut Bambang. Akhirnya, bikin fans timnas Indonesia sangat lega. Bima Sakti bungkam tudingan fitnah anti naturalisasi keturunan. Sampai ngomong kayak begini,
Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti dituduh sebagai pelatih yang anti pemain keturunan. Namun itu dia bantah dengan tegas. Bima Sakti menegaskan bahwa dia tidak memiliki sikap anti terhadap pemain diaspora yang bergabung dengan skuadnya. Menurut Bima Sakti, kehadiran pemain diaspora dalam Timnas Indonesia U17 memerlukan kontribusi yang lebih daripada pemain lokal. Enggak lah Pak, kalau memang diasporanya kan, kalau otomatis kalau mereka hadir di Indonesia harus punya kontribusi lebih daripada pemain yang lain gitu, ungkapnya dengan tegas. Pelatih berusia 47 tahun ini lebih lanjut menjelaskan bahwa pemain keturunan yang ingin memperkuat Timnas Indonesia U17 harus menunjukkan kualitas di atas rata-rata. Dalam membentuk skuadnya, Bima Sakti menegaskan bahwa tidak ada pemain yang dianggap sebagai anak kesayangan atau pemain titipan. Semua pemain diberikan arahan yang sama dan keberhasilan dalam timnas bukanlah hasil dari pemaksaan. Media Vietnam sebut Park Hang-seo sangat cocok gantikan Shin Tae-yong saat ini. Media Vietnam dan Viet sebut Park Hang-seo lebih cocok menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia ketimbang melatih Thailand, terungkap. Salah satu alasannya dan Viet menilai gaya bermain Park Hang-seo cocok dengan Timnas Indonesia dan tidak sesuai dengan permainan Timnas Thailand. Beredar rumor Fakhri Husaini hingga Park Hang-seo disebut cocok untuk menggantikan Shin Tae-yong jika berhenti melatih Timnas Indonesia. Khusus untuk Park Hang-seo, ex-pelatih Timnas Vietnam itu sempat dikaitkan bakal menukangi Timnas Thailand sebelum Alexandre Polking dipecat. Namun, media Vietnam yakni dan Viet menilai filosofi permainan Park Hang-seo tidak sesuai dengan Timnas Thailand yang cenderung banyak menguasai bola. Sementara itu, Park Hang-seo lebih sering mengandalkan serangan balik seperti halnya Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sesuai kebutuhan Timnas Thailand, baik dari ambisi maupun gaya bermain, kami melihat kemungkinan pelatih Park Hang-seo menjadi pelatih Timnas Thailand hampir nol, tulis dan Viet. Resmi, Emil Audero mau dinaturalisasi jadi kiper Timnas Indonesia. Tunjuk sosok hebat ini jadi agen. Komika Mamat Alkatiri berhasil membuat heboh pencinta sepak bola tanah air lantaran postingannya bersama pemain keturunan Indonesia, Emil Audero. Lucunya, Mamat Alkatiri mengaku sudah membujuk Emil Audero agar mau dinaturalisasi demi bisa bela Timnas Indonesia. Mamat Alkatiri sendiri datang ke Allianz Stadium dalam program acara dengan pihak broadcaster. Gara-gara hal tersebut, Mamat berkesempatan bertemu langsung Audero di Mixed Zone Stadion. Pada saat itulah Mamat melancarkan aksi untuk memuluskan naturalisasi Audero yang mandek pada pertengahan 2022 silam. Yes, kabar gembira, wonderkid Ajax Amsterdam Tristan Gooijer segera dinaturalisasi PSSI kah? Begini pengakuan jujurnya. Pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer ngaku pernah dihubungi PSSI. Bahkan bek keturunan berusia 19 tahun itu sampai ngobrol dengan baik bersama perwakilan dari Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Hal itu diungkapkan Tristan Gooijer dalam sebuah wawancara baru-baru ini di kanal YouTube Yusa Nugraha.